Sebelum keluar yang namanya peraturan, pasti ada yang namanya permintaan. Pertanyaannya, siapa yang minta tapera untuk dijadiin aturan wajib? Siapa itu yang minta? Sabar bang, Siapa yang minta? sabar. Dan koy, gak ada yang minta, gak ada yang butuh. Yang ada mau nambah beban. Masa yang udah punya rumah juga wajib ikut dipotong 2,5% per bulan? Mari kita bahas apa itu tapera. Yang pasti banyak banget yang bertanya-tanya tentang tapera itu buat apa sih? Halo sahabatku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita yang lagi viral dan ramai sekali menjadi pembahasan di media sosial, yaitu beritanya peraturan pemerintah Indonesia yang membuat para warga tidak setuju dengan peraturan tersebut. Saya pun juga dibuat kebingungan ya. Jadi pemerintah di Indonesia ini membuat sebuah program yang bernama Tapera, tabungan perumahan untuk rakyat. Tapi yang dipotong gajinya itu, kok yang dipotong gajinya sih? Gaji pekerja dipotong itu cuma beberapa persen. Kemudian kalau dikalikan sampai berpuluh-puluh tahun itu cuma mendapat sekitar puluhan juta. Ini ide dari siapa ya? Apakah uang puluhan juta itu bisa untuk membuat rumah? Ya wajar saja kalau rakyat merasa tidak puas hati ya dengan peraturan tersebut. Ini kebetulan ya, saya ini kan bekerja di Malaysia. Peraturan di Malaysia tidak ada yang seperti itu loh sahabatku semua. Peraturan yang ada di Malaysia ini menurut saya sangat bagus. Jadi ketika saya melihat teman-teman daripada Malaysia, mereka itu setiap bulannya dipotong uang simpanan pekerja ya, atau KIDUP atau KWSP, KWSP. Nah, kalau orang Indonesia menyebutnya KWSP. Nah, di Malaysia itu setiap bulannya para pekerja akan dipotong KWSP, simpanan uang untuk pekerja di hari tua ya. Dan itu pun dipotong dari segi gajinya ya. Misal kata gajinya agak lumayan tinggi, potongannya juga agak cukup lumayan tinggi. Jadi potongannya itu tidak sama rata sahabat-sahabatku semua. Dan kemudian majikan itu juga memberikan beberapa tambahan lagi. Majikan memberi uang beberapa tambahan lagi untuk para pekerjanya tersebut. Jadi menurut saya itu sangatlah bagus ya. Dan ketika umur 50 tahun ke depannya, uang simpanan tersebut boleh diambil. Dan uang simpanan tersebut itu disimpan di rekening sang pekerja tersebut ya. Itu peraturan yang di Malaysia. Ini bukan membanding-bandingkan ya. Ini saya melihat sendiri fakta seperti itu di Malaysia. Jadi untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, boleh dijelaskan secara terang di kolom komentar ya. Kalau mungkin saya ada silap kata. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Lalu bagaimana tapera ini tidak disetujui oleh rakyat Indonesia? Langsung kita simak videonya bersama-sama. Sebelum keluar yang namanya peraturan, pasti ada yang namanya permintaan. Pertanyaannya, siapa yang minta tapera untuk dijadiin aturan wajib? Sabar Siapa bang, itu yang minta? sabar. Siapa yang minta? Dan koy, gak ada yang minta, gak ada yang butuh. Yang ada mau nambah beban. Masa yang udah punya rumah juga wajib ikut dipotong 2,5% per bulan? Ini aturan apaan? Dalam satu bulan gaji, ada potongan wajib 5,7% untuk JHT. Ada potongan wajib 5% untuk BPJS. Ada potongan wajib 3% untuk JP. Sabar, ada bang. potongan wajib 5% untuk pajak penghasilan. Ya, sabar. Terus sekarang dipaksa lagi, wajib dipotong 2,5% untuk tapera. Lah ya tinggal berapa gajinya? Semua yang gue sebutin itu sekilas kelihatan kecil. Tapi kalau digabungin itu banyak. Total potongan gaji dalam sebulan termasuk tapera itu 21,7%. Jadi kalau misalkan gajinya 5 juta, tiap bulannya itu dipotong 1.085.000. Sisanya 3,9 juta sekian. Kebayang gak tuh? Sabar bang ya. Lagi pula kalau dengan gaji UMR yang 5 juta dipotong 2,5% untuk tapera, jadinya 125.000 yang katanya untuk tabungan perumahan rakyat. 125.000 kali 12 bulan sama dengan 1,5 juta. 1,5 juta dikali 30 tahun, 45 juta. Ada nggak rumah harga 45 juta? Pikir pakai otak.
Astaga, udah dijelasin kayak gitu masih aja ada bucin kodok yang bilang ntar disubsidi sama pemerintah. Emang menurut lo pemerintah mau ngasih subsidi berapa? 500 juta, 1 miliar per orang untuk beliin lu rumah. Dengan semua kekacauan aturan dari penguasa, sama aja rakyat hidup dan kerja cuma untuk ngumpanin para pejabat korup yang ada di pemerintahan. Biar makin subur dengan alasan untuk inilah, itulah, bullshit semua. Pas duit gaji udah dipotong segitu banyaknya, giliran mau dibelanjain duit sisa gaji. Iya sabar bang. PPN 12% dong. Lu pada punya otak gak sih itu? Total gaji menteri itu 18 jutaan sebulan. Sedangkan gaji anggota DPR itu 50-an juta sebulan. Kenapa nggak gaji para menteri dan anggota DPR aja yang dipotong 50% untuk yang katanya selalu berjuang demi rakyat? Mau nggak mereka? Kenapa harus rakyat kecil mulu yang dikorbanin dan diperes habis-habisan untuk kepentingan penguasa? Itu Dan dia. sebagai penutupnya, aturan tapera ini nggak benar. Harus dibatalin. Orang itu mbok yo kula nuwun dhisik, serap aspirasi masyarakat dulu, ngobrol-ngobrol dulu, bukan malah diem-diem nyolong duit rakyat dengan bilang untuk tabungan beli rumah. Karena itu bullshit semua. Apa lo? Sabar bang. Mari kita bahas apa itu tapera. Yang pasti banyak banget yang bertanya-tanya tentang tapera itu buat apa sih? Kenapa sih gaji kita harus dipotong 3%? Kenapa kita harus ngasih gaji kita ke pemerintah untuk ini bebas segala macam? Ini gue akan jelaskan intinya aja gitu ya. Gue gak akan panjang lebar karena ini pun sebenarnya kita kasih cahaya dulu. Oke, Mbak, karena ini jelaskan. pun baru dimulai 20 Mei kemarin. Jadi di sini tapera itu adalah tabungan perumahan rakyat. Nah, gimana sih sistem perumahan tapera ini rakyat itu yang gue baca di artikelnya dan lain-lain ya. Jadi gaji kita itu akan dipotong 3%. Berarti kalau gaji gue dipotong 3% ya sekitar 300 ribuan lah gitu ya. Itu sistemnya sama seperti BPJS sebetulnya, dipotong secara otomatis untuk dipergunakan tabungan perumahan rakyat ini tadi. Jadi tabungan perumahan rakyat ini sistemnya sama seperti BPJS. Kalau BPJS kan kita dipotong sekian persen nih dari gaji, terus nanti kalau kita resign bisa kita ambil, uangnya bisa kita gunakan untuk apa aja gitu. Nah, kalau untuk tapera ini, uang yang sudah ditabung itu hanya untuk kebutuhan membeli rumah atau tambahan kita untuk beli rumah, benar-benar untuk tabungan rumah, nggak bisa untuk yang lain ya. Setahu gue yang gue baca di artikelnya. Kenapa pemerintah mengusulkan sistem seperti ini? Kebanyakan di generasi sekarang itu susah untuk menabung membeli rumah. Selain susah, karena dengan harga rumah sekarang tuh mahalnya minta ampun, harga rumah mahal, selangit. Jadi kebanyakan generasi sekarang itu yang cuman kerja kayak swasta dan lain-lain itu tuh susah banget buat nabung untuk beli rumah. Makanya diusulkanlah ini dipotong gaji sebanyak 3%. Nanti sewaktu-waktu kita mau membeli rumah ini menjadi tabungan kita nih untuk membeli si rumah itu tadi. Kita udah punya tabungan, kita udah punya pegangan. Nah, yang jadi pro kontra di sini itu adalah sebenarnya karena kebanyakan masyarakat itu trust issues gitu ya. Kita tuh sudah terlanjur merasa bahwa pemerintahan ini tuh tidak akan bisa mengatur keuangan ini karena banyak banget kasus korupsi, kasus ini itu segala macam apa-apa dikorupsi. Jadi masyarakatnya trust issues sama pemerintah, takut uang yang udah dipotong, uang yang udah diambil itu nanti bakal disalahgunain sama pemerintah, bakal dikorupsi sama orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang gue ambil ya kesimpulannya dari orang-orang yang tidak setuju dengan program ini tadi. Bahkan program ini guys bukan cuma untuk swasta aja, tapi untuk PNS, untuk semua orang yang bekerja di pemerintahan, semuanya tanpa terkecuali ya, bukan cuma swasta doang, semuanya. Tujuannya untuk membantu kita supaya mempermudah suatu saat kita nanti pensiun atau kita sudah tidak bekerja, kita sudah punya tabungan nih untuk kita membeli rumah. Karena memang tabungan perumahan rakyat ini hanya diperuntukkan membeli rumah ya, nggak bisa untuk yang lain. Terus untuk orang yang masih terus bertanya, nih untuk kalian yang pilih 02, rasain, kalian nikmatin aja ini bablas segala macam, guys, be smart ya. Ini tuh bukan masalah lu pilih siapa atau ini tuh sebenarnya sama aja sistem kayak rumah DP 0 yang kalian ganda-ganda kemarin. Sebenarnya sama, cuman bedanya ini tuh lebih efektif karena kita langsung memotong gaji, bukan lagi DP rumah 0 yang memang nggak masuk akal gitu ya menurut gue. Ini langsung memotong ke gaji, nanti suatu saat ketika kalian udah pensiun, udah tua, kalian tinggal ambil uangnya untuk kebutuhan rumah. Yang gue tangkap sih, karena kan ini belum terrealisasi ya, kan baru diumumkan kemarin berjalan di 20 Mei, cuman belum
belum diterrealisasi nih. Bahkan Pak Jokowi pun bilang ini akan terasa ketika sudah dilaksanakan gitu. Ketika udah jadi nih, udah ada bentuknya nih, ini bakal terasa kalau itu ternyata efektif. Cuman balik lagi guys, itu tergantung ke mindset kita masing-masing, karena kebanyakan rakyat itu udah trust isu sama pemerintah. Kita nggak percaya uang kita tuh taruh ke pemerintah karena nanti uangnya takut disalahgunakan. Itu gue ngerti banget perasaan itu, karena gue pun punya perasaan yang sama ya. Ini kan kita masih di era Pak Jokowi, masih Pak Jokowi presidennya, ini juga keputusan atas dasarnya Pak Jokowi juga gitu. Nanti pas di eranya Pak Prabowo akan diulik lagi nih, bakal dibahas lagi. Ini juga akan dibahas kok, nanti bakal dibahas di mana-mana. Masyarakat juga tahu ini sebenarnya gimana sih sistemnya gitu kan. Nanti juga di era kepemerintahannya Pak Prabowo, menteri-menteri dan lain-lain akan mengulik lagi apakah ini efektif, apakah ini berkelanjutan dan lain-lain. Kalau memang ini tidak efektif ya di stop gitu, atau bisa jadi persenannya diturunkan dari 3% ke 1% atau ke 2% atau 2,5 gitu. Gimana nih efektifnya? Pasti akan dibahas dan dicari lagi nih gimana nih biar kita nemu titik terangnya dan tidak merugikan gitu loh untuk rakyatnya. Jadi kita tuh harus tahu dulu tujuannya untuk apa, segala macam. Sebenarnya tujuannya Pak Jokowi itu adalah supaya kita ini sebagai generasi yang sekarang itu punya rumah. Karena sekarang itu kita susah banget buat beli rumah, diantaranya adalah susah menabung, susah ngurangin uang buat kebutuhan rumah gitu. Tapi kita merasa bahwa kita bisa kok nabung sendiri tanpa dipotong pemerintah gitu. Semua tergantung mindset sih guys. Kalau menurut kalian gimana? Ini kalau pendapat saya, kenapa rakyat tidak percaya? Masalahnya jika uang tersebut masuk dan dikelola oleh pemerintah, kebanyakan ya dikorupsi, dan kemudian nanti kalau sudah 50 tahun ataupun 30 tahun terkumpul, apakah bisa langsung diambil uangnya? Ya kan, jika tidak bisa untuk membeli rumah. Masalahnya puluhan tahun jika dikalikan sekian berapa, cuman dapat 35 juta ataupun sampai dapat 45 juta. Apa dapat rumah? Itu kalau dapat pun rumah burung itu. Sekarang rumah ini ratusan juta loh. Saya kerja di Malaysia baru dapat rumah. Itu pun saya harus menabung sekitar 8 tahun. Dari beli tanah, kemudian membangun sedikit demi sedikit. Dan aturan ini beda jauh dengan di Malaysia ya. Kalau di Malaysia itu pekerja swasta maupun pekerja kerajaan ya, kalau tak silap lah. Ini yang setahu saya. Mereka itu mempunyai potongan, tapi potongan uang tersebut itu dialirkan ke rekening mereka masing-masing. Jadi bukan ke rekening pemerintahannya. Jadi beda jauh ya peraturan yang ada di Indonesia dengan di Malaysia. Ini bukan membanding-bandingkan ya, tapi saya berbicara tentang apa yang saya lihat di pemerintahan Malaysia sini. Jadi uang pekerja itu dipotong untuk simpanan masa tuanya nanti, tapi dananya itu dialirkan ke rekening mereka ya, kalau tak silap lah. Sebab teman-teman saya kalau mengambil uang KWSP atau KWSP itu dari ATM-nya sendiri. Tapi di Indonesia tapera ini dipotong, terus dipotong pemerintah. Berarti uangnya masuk ke pemerintah, yang mengelola pemerintah. Ini nanti ujung-ujungnya dikorupsi. Masyarakat itu sudah trauma loh dengan banyaknya kasus korupsi yang melanda di Indonesia. Bahkan hukumannya para koruptor pun juga. Mau berkata-kata takut salah sahabatku semua. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Kira-kira pendapat dari netizen seperti apa sahabatku semua? Heran gue, pemerintah kok nggak ada bosen-bosennya jadi beban rakyat. Ada lagi aja nih tapera, potongan gaji karyawan tiap bulannya lu tau berapa? 2,5%. Katanya sih tabungan perumahan rakyat, ngawur. Yang bener tuh tambah penderitaan rakyat. Menurut gue nabung rumah tuh privasi orang loh. Betul. Ngapain lagi negara ngatur-ngatur pengeluaran rakyat? Yang tahu prioritas tiap orang gajinya buat apa kan diri kita sendiri, bukan negara. Negara mending ngatur yang urgen-urgen aja, yang mestinya jadi urusannya deh. Kemiskinan sama korupsi nah lu pada urusin. Ini malah gaji kita mau dipakai apa? Pakai segala diurusin. Mending kalau bener diurusin mah. Yang udah-udah sih diembat, cuek.
Lagian di mana masuk akalnya sih nabung rumah dari Tapera? Misal gajinya 5 juta nih, terus setiap bulan diambil 2,5% alias 125.000 ya kan? Berarti kan dalam 40 tahun ke depan baru kekumpul 72 juta. Belum inflasinya 2-5%. Ya elah, rumah subsidi aja sekarang yang 150 juta ukurannya 3662. Gimana rumah 40 tahun lagi? 72 juta bisa dapat apaan, Liang Lahat? Ya bisa sih dapat kamar sepetak, cuma gitu. Dapurnya nebeng tetangga, terus kencing sama beraknya di kali atau di musola. Ini bukan modus baru pemerintah kan ya, buat dapat dana segar buat diputar sama bayar utang kan? Kalau iya enak juga ya. Dari PNS doang aja anggarannya 400 T setahun. Berarti 3%-nya berapa tuh dari TPRA? 12 T, belum dari yang swasta. Sungguh nih, ya kan, Met. Terus itu baru potongan Tapera, belum dipotong 1% buat iuran BPJS. Belum ditambah potongan BPJS ketenaga kerjaan lo, buat JHT sama pensiun, 2,1%. Belum PPH-nya 5%. Dari situ aja kalau gajinya 5 juta, potongannya udah kelihatan, 300.000 sendiri. 300.000 buat beli sembako, lebih prioritas. Belum pajak kendaraan, PBB, sama lain-lain. Kapan kita mama belanja gamis baru, upgrade serum kalau begini ceritanya sih. Gimana juga lo yang bujang mau nabung bakal biaya kawinnya kalau potongan lumayan begitu. Ada slogannya sih, kerja. Tapi kalau gaji numpang lewat begini terus mah ya ada kerja. Tipes, Pak. Jokowi wajibkan gaji pekerja hingga PNS dipotong 3% buat iuran Tapera. Ini menarik nih. Gaji udah kecil masih dipotong, gimana ceritanya? Tapi Tapera ini apa sih? Apakah Tapera singkatan dari tabungan penyusah rakyat? Bukan nih. Kita lihat sama CNBC dan CNN. Ternyata Tapera ini singkatan dari tabungan perumahan rakyat. Jadi ini program yang dibikin sama pemerintah supaya rakyat-rakyatnya pada punya rumah. Jadi saya pikir yang harus bayar cuma pekerja swasta doang. Ternyata enggak. Semuanya harus bayar. Dari PNS, ASN, pejabat, nelayan, sampai freelance juga kena. Intinya selama kamu dapat gaji, nanti gaji kamu akan dipotong 3%. Nah, kalau kamu pekerja swasta baru deh dipotongnya 2,5%. Karena 0,5%-nya akan dibayarin sama perusahaan. Ini tertulis di PP nomor 21 tahun 2024. Jadi intinya siapapun yang dapat gaji akan dipotong 3% sama pemerintah supaya bisa punya rumah. Mulia banget ya pemerintah kita. Saya ngefans dari dulu. Tapi saya bingung sama hitung-hitungannya. Kalau orang yang gajinya sebulan 5 juta, berarti dipotong 150.000. 150.000 kali 12 bulan sama dengan 1,8 juta. Berarti setahun kekumpul 1,8 juta buat Tapera. Dikali 20 tahun baru 36 juta. Rumah apaan 36 juta? Rumah burung. Tapi saya kan nggak pinter matematika, jadi bisa aja saya salah. Kalau menurut kau gimana? Apa pendapat kamu tentang potongan Tapera ini? Asabri dikorupsi, Taspen dikorupsi, Jasara Harja dikorupsi, Jiwasraya dikorupsi. Sekarang ada lagi Tapera. Bakal dikorupsi nggak? Ya kalian tahu sendiri lah. Kalau mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. Tapi inilah hebatnya Jokowi. Beliau paham betul prinsip hemat pangkal kaya. Karena hemat jadi bisa nabung, jadi kaya. Sehingga beliau mencetuskan perpres yang absolutely revolusioner. Tapera, tabungan perumahan rakyat. Namanya menabung tapi wajib. Gokil. Dan ini sebenarnya perpres ini itu bentuk kecintaan Jokowi sama negara. Karena beliau paham betul tanpa koruptor negara ini pasti bubar. Bagaimanapun juga koruptor itu adalah bagian dari ekosistem politik yang perannya sangat penting. Secara analogi, jika tikusnya punah maka predator di atasnya ikut punah, ya kan? Tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang dimakan apa ya? Elang dimakan apa ya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Bayangkan 211 kendaraan dinas milik Pemprov Banten dengan nilai aset mencapai 25,5 miliar lenyap bagai ditelan bumi. Ini bukan sekedar kehilangan, ini adalah cerminan dari kegagalan sistematis dalam pengawasan aset negara yang seharusnya dijaga dengan ketat. Kita berbicara tentang ratusan kendaraan yang seharusnya melayani kepentingan publik, namun kini hanya menjadi angka dalam laporan keuangan yang merah. Di mana tanggung jawab pemerintah soal ini? Di mana sistem pengendalian internal yang seharusnya berfungsi sebagai pengaman aset negara? Hilangnya mobil dinas ini tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Provinsi Banten atas dasar laporan keuangan pemerintah daerah Pemprov tahun 2023. Bahkan BPK pun mencatat kendaraan dinas yang hilang itu berada di 3 organisasi perangkat daerah alias OPD, yaitu di Sekretariat Daerah Banten sebanyak 186 unit, Sekretaris DPRD Banten sebanyak 6 unit, dan Bapenda Banten 18 unit. Mirisnya kehilangan ini bukan hanya mempertanyakan integritas, tapi juga menampar wajah transparansi yang selama ini digaungkan. Kita pun nggak bisa diam dan menerima bahwa 25,5 miliar uang rakyat ini lenyap begitu aja tanpa penjelasan yang jelas. Pemprov Banten harus mempertanggungjawabkannya dan segera mengambil langkah konkret untuk menemukan aset yang hilang ini. Masyarakat berhak mendapatkan jawaban dan memastikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi korupsi atau ketidakpedulian yang bisa menggerogoti aset negara kita. Share pendapat kalian, drop komen ya. Siapa yang nggak marah ya kalau mendengar aturan seperti itu?
Saya sebagai orang Indonesia pun juga merasa amat kecewa. Tiba-tiba mengeluarkan peraturan gaji dipotong sekian persen untuk tabungan rumah. Takutnya, yang saya takutkan ya, yang mengelola tapera ini tidak amanah. Ya, karena di Indonesia ini sering korupsi. Tapi kenapa yang masih menjadi pertanyaan, hukumannya juga tidak sebegitu berat, sehingga orang yang korupsi ini sering melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang. Ya karena salah satunya diantaranya adalah hukumannya mungkin kurang berat ya, sehingga para koruptor pun juga tidak jera atau tidak takut. Dan yang lebih menyedihkan lagi, pada video masnya tadi mengungkapkan ada aset mobil yang hilang milik negara kok sampai sekarang tidak ditemukan. Ini kan ya aneh, suatu kejanggalan. Sedangkan mobil tersebut harganya jika ditotalkan miliaran, itu pakai uang rakyat loh. Harusnya mobil tersebut digunakan untuk melayani masyarakat, tiba-tiba hilang lenyap seketika. Ya Allah ya Robbi. Padahal kita mempunyai slogan Indonesia Emas di tahun 2045. Tapi faktanya kenapa kita malah semakin hari semakin cemas, dan aturan daripada pemerintah ini kadang-kadang juga tidak masuk akal untuk rakyatnya. Beda jauh dengan di Malaysia ya. Kalau saya melihat teman-teman di Malaysia yang bekerja di sini, mereka itu ada potongan, tapi potongannya itu untuk tabungan di masa tuanya nanti. Dan potongan tersebut juga masuk ke rekening mereka. Jadi setelah mereka masa tuanya itu bisa ditarik uangnya. Tapi ini di Indonesia, tapera dipotong oleh pemerintah, yang mengelola pemerintah. Siapa yang nggak takut ya? Siapa yang nggak ragu-ragu ya? Takutnya itu korupsi aja gitu loh. Takutnya nanti setelah masa tua uangnya nggak bisa diambil. Ini kan sangat disayangkan ya. Oke, cukup sekian. Semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat, dan mudah-mudahan aturan yang memberatkan rakyat ini kiranya tidak tidak diteruskan, atau kalau boleh dibatalkan sajalah. Ada kok tapera tapi yang mengelola uangnya pemerintah. Ini kan ya agak nggak masuk akal juga. Tapera kalau masuk rekeningnya ke rekening tabungan sendiri nggak masalah, ya kan? Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.